Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari sini ya, kata yang bersuka cita. Ya, karena satu kerinduan kita untuk datang ke rumah Tuhan ini ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan begitu baik bagi kita sepanjang waktu, sepanjang hari Tuhan tak pernah tinggalkan. Walaupun setiap permasalahan kita hadapi itu suatu proses bagi kita untuk kita lebih lagi ya, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Allah yang turut bekerja di dalam setiap kita. Puji nama Tuhan. Saat pagi ini boleh kita rasakan sungguh besar kasih setianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita boleh bergerak, kita boleh ada, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan keluarga kita, keluarga seiman kita, semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Ya, puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri pada saat pagi ini, kita akan menikmati, kita merasakan hadirat Tuhan, hadirat di hidup kita. Kita menyanyikan pujian kita, hidupku adalah Tuhan. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kembali Bapa di dalam surga. Buat waktu yang indah pada pagi hari ini, kami boleh kembali lagi datang untuk memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan layak disembah dan layak diagungkan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami merasakan akan sukacita yang besar kalau kami tinggalkan tempat ini, mau berkat-berkat daripada Allah. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kuduskan mereka, layakkan mereka Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik multimedia, baik musik ya Tuhan. Kami yakin kolektan dan semua yang ada, kami yakin dan kami percaya di dalam kami melayani Tuhan. Kami yakin Engkau akan memberkati, khususnya buat pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami, sehingga kami yang mendengarkannya, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau sucikan ya Tuhan tempat ini, supaya benar-benar Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskannya. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kita semuanya. Saat pagi ini kita nikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih. Saya secara pribadi kepada Tuhan yang begitu baik sampai boleh saudara lihat sendiri dalam keadaan tanpa kurang satu apapun, dalam keadaan sehat. Semua yang kerja kita di sini semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Puji nama Tuhan. Saya juga terima kasih kepada Ibu Gembala sudah memberikan kepercayaan untuk kita semua masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya lawatan Tuhan senantiasa menjamah setiap hati kita. Dan kita rasakan luar biasa Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Berikan senyuman atau mungkin salaman depan belakang. Yang mungkin belum bersalaman mungkin sempat ya. Katakan hatiku rindu kepada Tuhan ya. Rindu sekali ya. Ya puji Tuhan ya. Berikan senyuman yang manis ya. Ya. Mungkin bapak-bapak sudah minum kopi berarti tambah manis. Mungkin ibu yang sudah minum teh tambah manis lagi ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita di rumah Tuhan ini semuanya dengan senyuman yang manis, karena berkat Tuhan yang lebih manis bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam acara pujian kita. Kita bangkit berdiri kita semuanya. Kita mau katakan hatiku rindu Tuhan, rindu melayani ya. Amin. Haleluya.
mungkin ada yang malu ya mungkin ya. Saya udah tua masih sih menarik. Justru tuh kata orang saya menarik tuh bagus ya. Yang tua nggak mau kalah juga. Langsung ya. Coba yang muda mana? Yang muda? Mana? Oh, muda masih. Ya puji Tuhan ya. Ibu bapak mau menari? Iya, kita menari untuk Tuhan. Karena berkat yang sudah terlalu banyak yang kita rasakan. Masa cuma menari aja kita tidak mau? Ya, oke. Yuk, kita mau menari untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Hatiku rindu Tuhan. Amin. bersuka di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian kita, bersuka dalam Tuhan. Amin.
semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, sambil tarik nafas silakan ya. Karena kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda dan remaja. Tuhan. Tetap berpegang ya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan berpindah ke lain hati ya. Karena Yesus adalah penolong bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Kiranya Tuhan berkati ya persembahan pujian dari pemuda dan remaja. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan sebagai ayat firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kau Tuhan itu baik. Mari kita bangkit bagi semuanya. Kita menikmati penyembahan saat ini.
dengan lagu pujian kita, penolong yang setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat kami berjalan, setiap kami melangkah, Engkau selalu bersama kami. Amin. Haleluya. Kasih
kami hadapi Tuhan, kesulitan, cobaan, penyakit, bahkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap menjadi penolong yang setia bagi kami Tuhan. Itu sebabnya ajar kepada kami Tuhan, di setiap kondisi apapun kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menjadi penolong yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian, penyembahan sudah kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah boleh menjadikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pelayanan kami Tuhan yang kurang sempurna. Biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan kami. Tuhan akan terus mendidik kami, terus belajar melayani Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kami. Kalau sampai hari ini, detik ini Engkau masih izinkan kami dapat beribadah kepadamu, ini semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, ampuni atas kekurangan dan kelemahan kami. Kalau seringkali hati kami jauh daripadamu Tuhan, seringkali kami mengandalkan keakuan kami, namun saat ini Tuhan kami boleh ditegur lewat pujian kami. Di setiap masalah persoalan yang kami hadapi, hanya Engkau yang menjadi tetap penolong bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, layakkan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau buka hati telinga kami untuk dengar firman-Mu Tuhan, yang sebentar akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biar firman-Mu yang akan kami terima boleh tidak sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami tinggalkan tempat ini, kami boleh membawa damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah jawaban bagi setiap masalah persoalan kami. Biarlah lewat hamba-Mu Tuhan singkapkan semua rahasia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sucikan tangan-tangan kami Tuhan, kuduskan tangan-tangan kami, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan yang pertama, yang terbaik, karena Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan pujian kita, Yesus itulah satu-satunya penolong.
persembahan yang pertama. Acara selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Puji nama Tuhan, haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya boleh ajak berdiri semua. Saya mengajak saudara berjemaat joget. Sekali lagi, haleluya. Saya angkat kedua belah tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan. Tuhan berkati, silakan. Puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Saya percaya damai sejahtera Tuhan selalu memenuhi setiap hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala, ya, orang tua kami yang ada di Bekasi yang boleh memberi kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan. Saya berharap saudara saya setiap bulan ada di sini, saudara. Tapi haleluya. Saudara, puji Tuhan. Memberkati kita semua. Saya rasa tidak terlambat juga untuk mengucapkan ya happy birthday buat GPDI Pria 50 yang sudah memasuki tahun emas. Puji Tuhan. Tetap terus semangat. Amin. Setia dengan Tuhan dan jangan lupa bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Tugas kita adalah bawa jiwa untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua, apalagi ibadah ulang tahun Pria 50 kemarin luar biasa saudara. Ini disuguhi dengan tarian dan jogetan dari Ibu Deborah yang mampu menghipnotis Jawa Barat. Saya banyak yang hadir dan begitu kagum saudara, ya, luar biasa. Puji Tuhan. Makanya tadi ketika ditanya yang merasa masih muda, saya rasa saya masih muda. Walaupun sudah punya cucu satu. Puji Tuhan. Baik, sekali lagi terima kasih. Mari kita waktu berjalan terus, kita siap untuk dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya undang kita berdiri semua. 1 Petrus pasal yang kedua, saudara. Saya akan bicara tentang esensi ibadah. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, 2 ayat dan ayat yang ke-10. Sudah dapat, sudah ketemu, mari bilang haleluya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 kita mulai baca. 2, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya ini kita baca sekali lagi, kata kamu di sana kita ganti dengan kata saya. Saya bilang haleluya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas
kasihan. Mari kita beri kemuliaan buat dia. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah ayat yang mari kita imani sebagai ayat yang luar biasa. Ayat ini adalah ayat tentunya yang membuat kehidupan kekristenan kita, ketika kita membaca, kita menyadari bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang spesial di mata Dia. Alkitab berkata di sana, saudara, Dia katakan, saya, kita, kamu, saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu, yang telah memanggil saya dan saudara, yang telah mengekaleo kita, bahasa Yunani katakan, yang telah memanggil saya dan saudara, yang telah mengekaleo, memanggil saya dan saudara untuk menuju kepada terangnya yang ajaib, keluar dari kegelapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menyadari bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai jemaat GPDI Gria 50, saya dan saudara dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Ini bukan visi kita. Sekali lagi, ini bukan visi kita, saudara. Tetapi ini adalah visi Dia yang telah menjadikan saya dan saudara. Mari katakan amin. Ya. Sekali lagi, saudara, Dia yang telah memanggil saya dan saudara, ini adalah panggilan Tuhan. Dan ini adalah visi Tuhan buat saya dan saudara. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hari terakhir ini beberapa minggu terakhir ini kita disuguhi di media sosial, saudara, dengan konsep pengajaran kekristenan yang sebenarnya saudara bukan baru. Saudara tahu apa itu? Halo? Kristen? Sebenarnya kata progresif itu baik, betul nggak? Iya kan? Sebenarnya progresif itu baik. Artinya kekristenan itu tidak boleh stuck. Mari bilang amin. Sekali lagi bahwa kekristenan itu memang tidak boleh stuck. Kekristenan itu harus bertumbuh. Sebagaimana ayat katakan di sini, saudara, ekaleo memanggil saya dan saudara keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi saudara, pengajaran ini yang jelas-jelas memang sudah keluar dari konsep firman. Saudara, Alkitab kita ini adalah firman Allah. Kita jangan pernah meragukan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kita harus akui bahwa ini adalah firman Tuhan. Ada orang yang saudara boleh, kalau kita perhatikan baik-baik, barangkali mungkin saudara belajarnya hanya sebagian, lantas tiba-tiba mencetuskan sebuah ide yang baru. Kristen progresif berkata bahwa semua orang bisa diselamatkan. Itu betul. Tetapi dengan catatan harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya.
itu disediakan bagi siapa saja. Keselamatan itu diberikan kepada siapa saja. Kepada kita bangsa Indonesia, kepada seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Tapi dengan catatan dia harus percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada yang berkata bahwa keselamatan di luar Yesus itu bisa, itu keliru. Haleluya. Bukankah firman Allah berkata, tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Lantas kalau Kristen progresif berkata bahwa setiap orang boleh selamat walaupun tidak menerima Yesus, saudara-saudara, pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sia-sia. Sia-sialah darah yang dicurahkan, yang ditumpahkan di atas bukit Gol. Nah, itu sebabnya jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, ayat 10, saudara, mari kita lihat bersama-sama. Kita kembali lihat ayat ini, ayat yang ke-10. Kamu, saya dan saudara yang dahulu bukan umat Allah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Tentu saudara, yang dimaksud dengan yang beroleh belas kasihan ini, saudara, adalah melalui karya Yesus di atas kayu. Sekali lagi kita garis bawahi, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Amin. Sekali lagi, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ini kita garis bawahi. Saya dan saudara dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, saudara, dipanggil keluar. Tentunya saudara, ketika kita dipanggil keluar, Tuhan mau hidup kita ini. Ayat firman Tuhan katakan di sini, kita dipanggil untuk menceritakan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Itu sebabnya betapa pentingnya yang namanya ibadah. Firman Tuhan katakan ibadah itu berguna di dalam segala, karena ibadah itu mengandung janji. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu betapa penting dalam hidup kekristenan kita. Berkumpul dalam sebuah persekutuan ibadah itu sangat penting dalam hidup kita. Karena kehidupan kekristenan itu, saudara, tidak hanya didefinisikan sebagai sebuah tempat saja, gedung saja. Tetapi definisi kekristenan kita adalah, kita ini adalah rumah Tuhan. Amin. Rumah di Tuhan. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, kita yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang mampu memberitakan hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Tidak hanya sekedar menceritakan hal-hal yang tidak perlu sebenarnya. Betul atau betul? Saya senang, saudara, kalau diundang pelayanan
di GPDI Gria 50 di tempat ini. Senang sekali, bukan berarti bahwa harus dapat jadwal setiap bulan, tidak juga saudara. Saya senang karena tradisi GPDI 50, Gria 50 adalah benar-benar pantai Costa banget. Bilang amin. Kenapa saudara? Syarat untuk berdiri di sini harus pakai baju. Soal jas nomor 2 kan, tapi pakai baju luar biasa. Ada lagu dulu buat begini kan. Siapa yang tahu ini lagu sekolah ini? Pak tahu nggak Pak? Ya opung. Hari senang sih opungnya nari-nari sih. Ada lagu sekolah ini dulu bilang di sorga nanti. Apalagi kalau semua pakai baju putih, sementara ibadah langsung terangkat semua. Tapi ibu Deborah pakai hitam ya. Ya luar biasa saudara. Di sorga nanti pakai baju. Berarti yang nggak pakai baju putih masuk surga nggak? Tetap masuk. Amin. Haleluya. Tapi kalau mau ke surga saudara, kita jangan bawa modal ke surga, karena di surga tidak ada Indomaret dan Alfamart. Puji Tuhan. Nah, saudara, betapa pentingnya kehidupan kekristenan kita dan betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang Alkitab katakan kita dipanggil ekaleo, keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Nah, tentunya saudara, salah satu syarat kita kehidupan kekristenan kita ini benar-benar kehidupan kekristenan yang benar di hadapan Tuhan adalah marilah kita memiliki yang namanya semangat beribadah. Amin. Semangat beribadah. Mari kita lihat saudara, Roma pasal 12 ayat yang sudah sering kali kita baca. Roma pasal 12. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua berkata begini saudara. Mari kita baca sama-sama 2, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Perhatikan baik-baik. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang dimaksud saudara, salah satu visi dari ekaleo itu. Sekali lagi saudara-saudara, ini yang dimaksud dari salah satu visi Tuhan tentang ekaleo itu. Dipanggil keluar, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan salah satu visi Tuhan buat saya dan saudara yang luar biasa dan yang besar dikatakan di sini, supaya saya dan saudara mempersembahkan hidup. Mari bilang amin, saudara. Nah, saudara, yang pertama adalah esensi ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh. Yang setuju bilang amin. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Selagi kita sehat, selagi kita kuat. Amin.
selagi kita sehat, selagi kita kuat, persembahkan tubuh kita buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai jadi seperti ada yang suka ngomong begini. Saya percaya GPD Gria 50 tidak ada yang seperti itu. Ada yang ngomong begini, enggak apa-apa, walaupun saya enggak ke gereja, tapi hati saya ada di gereja. Jemaat GPD Gria 50 enggak ada ya kan? Oh, begitu. Enggak apa-apa kok. Saya mau biar saya enggak ke gereja, tapi hati saya ada di gereja. Saudara bisa bayangkan kalau tubuhnya ada di rumah, hatinya ada di sini. Ini harus bertobat. Sekali lagi apa? Yang keras apa? Apalagi untuk sekalian dia tahu di grup WA jemaat, oh saya nggak apa-apa, nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Betapa pentingnya mempersembahkan tubuh kita, saudara. Karena Alkitab berkata, tubuh kita adalah rumah Tuhan. Amin. Tubuh kita adalah rumah. Yang kedua, mengapa kita harus beribadah, saudara? Di ibadah, kita seperti mobil yang selalu saudara sekalian, servis. Perhatikan firman Tuhan katakan di sini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan selanjutnya dia katakan di sana, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bagaimana kalau disebut dikatakan ibadah yang sejati kalau kita tidak beribadah? Mempersembahkan tubuh semua sekalian, ibadah juga adalah bagian di mana kita berjumpa dengan rekan kita, jemaat yang lain, kita saling menguatkan. Amin, saudara. Ya, kita saling mendorong. Ada ibu yang datang barangkali dengan beban persoalan, masalah yang begitu berat. Dia datang di tempat ibadah, saudara. Dia menikmati pujian dan dia merasa ada jamahan Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Ada yang datang dalam keadaan sakit, ketika dia beribadah, dia menikmati Tuhan. Di sana dia menikmati dan mengalami mujizat kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Mempersembahkan tubuh kita. Tidak hanya sekedar mempersembahkan uang kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Uang juga itu penting. Mari kita amin. Haleluya. Penting, saudara, mempersembahkan tubuh. Dan juga jangan lupa dalam ibadah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sudah menolong saya dan saudara. Tuhan sudah berkati usaha kita. Tuhan sudah berkati rumah tangga kita. Itu luar biasa. Sekali lagi saudara, Alkitab katakan di sana mempersembahkan tubuh. Dan yang kedua saudara, mempersembahkan hidup kita. Dan juga jangan lupa ketika kita membawa tubuh dan hidup kita kepada Tuhan, Alkitab katakan kita membawa di dalam kekudusan di hadapan Tuhan.
Mari bilang amin, saudara. Ayat yang kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, yang berkenan dan yang sempurna. Yang berkenan dan yang sempurna. Nah, saudara, sekali lagi ini bicara tentang kesucian dan kekudusan hidup kita di hadapan. Haleluya. Haleluya. Ini bicara tentang kesucian dan Sekali lagi, saudara, ibadah itu bicara tentang kesucian dan kekudusan. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan memberi aturan kepada bangsa Israel ketika Tuhan menyuruh mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Tuhan menyuruh mereka melalui Musa membangun kemah sembahyang. Kemah sembahyang. Dan untuk masuk ke beribadah di kemah sembahyang itu, saudara, kemah Musa itu tidak sembarangan. Gak sembarangan. Ada aturannya. Mereka harus datang tidak hanya dengan tangan kosong, tapi mereka harus membawa yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Artinya bahwa bangsa ini diajarkan untuk benar-benar hidup di dalam apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dan tidak sembarangan, sekali lagi, saudara. Dan Tuhan menekankan kepada mereka betapa pentingnya mereka itu hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Bagi kita pun sebagai orang yang percaya, yang hidup sampai hari ini, kesucian dan kekudusan itu harga mati. Mari bilang amin. Haleluya. Sekali lagi, kesucian dan kekudusan itu harga. Bagaimana kita mau hidup dalam kerajaan sorga kalau, saudara, kita tidak ada dalam visi Tuhan tentang kita yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib? Itu yang dimaksud hidup di dalam kesucian dan kekudusan, karena itu adalah standar Tuhan, bukan standar kita malu. Yang setuju bilang amin. Amin. Sembarangan, saudara. Ada banyak sekarang, saudara, pengajaran-pengajaran yang tidak menekankan tentang kesucian dan kekudusan. Banyak pengajaran sekarang yang menganggap bahwa kesucian dan kekudusan itu barang kuno. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, kepada saya, kepada kita semua, betapa pentingnya hidup di dalam standarnya Tuhan. Amin. Amin. Kita main-main. Injil adalah kabar baik. Betul? Injil adalah kabar baik dari surga. Tapi kabar baik ini membawa kita dalam kesucian dan kekudusan sesuai dengan apa yang Tuhan. Luar biasa. Kekudusan itu dimulai dari apa, saudara? Kesucian hidup itu dimulai dari mana? Tentu dari cara hidup kita. Dari mana, saudara? Dari cara kita
menerima apa yang masuk di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, yang keluar dari hidup kita pun juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan. Mulut harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Mari bilang amin. Haleluya. Ya. Apalagi kalau musuh mulut yang setiap hari positif orang. Di jemaat di sini tidak ada. Mari bilang amin. Stop dan berhenti digosok semakin. Ibu-ibu yang paling lancar ini ya. Kalau semakin digosok semakin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita baca dulu Yeremia 29. Yeremia 29. Dua ayat saya ingin baca, kita baca bersama-sama. Ayat 13 dan 14. Yeremia 29 ayat 13 dan 14 berkata begini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang. Mari kita tangkap ayat ini dengan baik. Ini ayat datang sebagai sebuah nubuatan kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan di Babilonia. Dan Tuhan memakai Yeremia untuk menyampaikan nubuatan. 70 tahun mereka berada dalam tawanan dan mereka sangat rindu untuk pulang lagi ke negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan Tuhan berkata kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Tuhan katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai pribadi yang telah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan itu sendiri, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ibadah itu adalah bagaimana kita mencari Tuhan, menemukan pribadi yang sanggup memulihkan setiap hidup kita. Amin. Sekali lagi, ibadah itu adalah bagian kita mencari. Dan Tuhan katakan, apabila kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Luar biasa. Ayat 13 di sana dikatakan, saudara, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, bagian dari ayat 14 di sana dikatakan, aku akan memulihkan keadaan. Saudara, yang ketiga, ibadah itu adalah bicara tentang pemulihan. Mari bilang amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang datang dalam keadaan susah, ibadah membuat engkau mendapat kekuatan itu. Amin. Saudara yang datang
dengan begitu banyak pergumulan hidup. Jangan tinggalkan di luar pergumulan hidup. Ada kan yang suka bilang, tinggalkan dulu pergumulan di luar. Jangan, bawa di sini. Amin. Haleluya. Di ibadahlah kita menemukan jawaban. Ada yang sedang mengalami sakit, ibadah membawa pemulihan. Dan itu sebabnya Tuhan mau, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan berkata, Dia akan memberikan hati kepada kita untuk menemukan Dia. Haleluya. 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 Saya dan saudara dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sekali lagi, ini visi Tuhan buat saya dan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, hiduplah sesuai dengan standar Tuhan. Mari bilang amin. Hiduplah sesuai dengan standar. Mari saya mau katakan sekali lagi, hiduplah sesuai dengan standarnya. Hiduplah sesuai dengan visi Tuhan. Karena dari visi Tuhan itulah akan kita temukan kebahagiaan, akan kita temukan damai sejahtera, akan kita temukan jawaban-jawaban Tuhan dalam setiap hidup. Tuhan memberkati kita. Saya undang para pemain musik. Saudara yang datang dalam berbagai pergumulan hidup, mari dengan iman pagi ini, siang ini, Tuhan akan memberi jawaban dalam pergumulan. Engkau yang datang dalam berbagai masalah dalam kehidupan ini, hari ini ada jawaban yang pasti dari Tuhan dalam hidup kita. Persembahkanlah hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyi pujian dan lagu pujian dan syukurku, refnya saja. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih
kita ada pagi hari ini bukan kebetulan. Tuhan punya visi atas saya dan saudara. Sekali lagi, Tuhan punya visi atas hidup saya dan saudara. Tuhan punya tujuan dalam setiap hidup kita. Saya dan saudara dipanggil dari keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Hidup dalam hidup kesempurnaan di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pujian ini berkata, biar hidup kita ini hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saya dan saudara diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saya dan saudara diciptakan untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan hidup sesuai dengan apa yang dunia mau. Tetapi Tuhan ciptakan, jadikan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Inilah standar hidup kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Tahu hidupku adalah penyembahan. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Rasakan jemahan Tuhan yang luar biasa bagimu. Aku tahu hidupku, makasih Tuhan, katakan Tuhan, Engkau menciptakan aku Tuhan. Hidup dalam kemuliaan. Haleluya. Saya rindu kaum pria menyanyi pujian ini. Mari kaum wanita menyembah dan sokonglah dalam doa penyembahanmu pria yang ada di tempat ini. Hidupku, supaya benar-benar kaum pria jemaat GPDI Pria 50, supaya setiap pria yang ada pagi hari ini mampu mempersawakan hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, aku tahu, haleluya. Ku tahu hidupku
kamu yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Setiap kami yang hadir, siapapun kami, itu suami, istri, anak-anak pemuda dan remaja, kami spesial di hadapan Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran firman, supaya setiap hidup kami dibawa melalui kebenaran firman, hidup di dalam kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap persoalan dan pergumulan kami Tuhan sudah ambil, dan Tuhan sudah ganti dengan kekuatan yang baru. Tuhan sudah ganti dengan sukacita. Tuhan sudah ganti dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang datang dalam keadaan sakit, hari ini terima pemulihan kesembuhan. Dengan iman kami berkata, melalui mulut kami Tuhan, kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Kami terima semua daripada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan terima kebenaran firman-Mu buat pagi siang ini. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Sukacita yang luar biasa melalui firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita akan menyanyikan pujian kita, setia, setialah, setialah sampai nanti. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Ada pengumuman untuk dari panitia. Silakan untuk maju ke depan. Tuhan, Bapak, terus Tuhan. Terakhir saya bicara untuk panitia perayaan kemarin ya, Tuhan.
hari ini rencana kami bubarkan saudara Ibu Gembala. Diharapkan semua panitia yang hadir maju ke depan supaya boleh lebih jelas. Di situ nanti akan dibagikan laporan keuangannya dan memang kondisinya masih minus. Dan itu dikembalikan ke panitia dan saya ajukan usulan ke Gembala untuk diadakan pemeriksaan politik kembali supaya ya kemarin juga sudah cukup tertolong ya, puji Tuhan. Itu aja. Silakan panitia yang ada kita membubarkan. Nanti kita menyongsong tugas yang baru. Jangan kapok, puji Tuhan. Ayo untuk seluruh panitia untuk maju ke depan, pembubaran panitia ya, ulang tahun pelayanan yang ke-50 akan dibubarkan hari ini. Seluruh panitia ya, baik ketua, sekretaris, bendahara, seksi umum, ya seksi tamu, penerima tamu ya, silakan maju ke depan semuanya ya. Kita doakan dan kita akan membubarkan ya. Puji Tuhan, saudara ya. Saya sebagai gembala mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya dengan terlaksananya HUT GPDI Geria 50. Kita tahu Tuhan sudah tolong ya, kita sudah lewati dan kita sudah rayakan semuanya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat seluruh sidang jemaat ya yang terlibat di dalam seksi dana, baik tenaga, dana, waktu dan uang ya yang saudara berikan sehingga boleh terlaksana kita ulang tahun. Kita tahu dan juga saya banyak-banyak terima kasih buat seluruh panitia, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi umum ya, seksi penerima tamu. Kita tahu kita bekerja sama ya, kita sehingga terselenggaranya ulang tahun bukan kuat gagah kita semua, ini karena Tuhan ya. Banyak Tuhan yang sudah tolong kepada kita semua. Kalau kita boleh ada hari ini semua karena Tuhan ya. Kita sudah lewati 50 tahun dan kita berjalan bersama Yesus. Kita akan melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Kalau saya ucapkan banyak terima kasih buat jemaat dan seluruh panitia yang sudah bekerja lelah ya, bersusah payah sehingga terselenggaranya acara kita pelayanan ke-50 tahun. Tuhan kiranya memberkati. Saya atas nama Gembala akan membubarkan seluruh panitia yang ada ya. Tentunya nanti ada laporan-laporan sudah disiapkan oleh sekretaris ya. Nanti saudara bisa ambil dan melihat ya laporan-laporannya. Kita nyanyikan satu kor pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
bagimu ya Bapa. Engkau yang layak disembah, diagungkan, dipuji, dimuliakan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua, khususnya buat jemaat GPDI Gria 50 Metlen Tambun Cibitung Tuhan. Kalau kami beberapa bulan yang lalu Tuhan, kami merayakan 50 tahun pelayanan. Cukup waktu yang panjang Tuhan, kami lalui hari demi hari. Tanpa Engkau kami tidak sanggup Tuhan. Karena Engkaulah kami boleh ada. Sebagai kami ada hari ini Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan, sehingga boleh terselenggaranya 50 tahun pelayanan. Cukup waktu yang indah, kami boleh merayakannya. Berkat-berkat yang indah Engkau sudah siapkan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan susah payah. Tapi kami yakin kami berjalan bersama Engkau, kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan namamu, seluruh sidang jemaatmu yang sudah terlibat Tuhan, memberikan dana Tuhan untuk terselenggaranya acara 50 tahun pelayanan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau kembalikan lagi kepada seluruh sidang jemaatmu berlipat kali ganda, karena kami tahu upah kami adalah Engkau akan memberkati kami semua. Kami berdoa ya khususnya Tuhan buat seluruh panitia yang ada ya Tuhan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi umum, seksi ya Tuhan, penerima tamu yang sudah terlibat walaupun tidak dihitung di hari ini, tetapi mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu sehingga boleh mereka sampaikan, dan mereka menolong demi menolong ya Tuhan, sehingga terselenggaranya acara itu. Kami yakin dan kami percaya semuanya kiranya Tuhan memberkati. Terpuji akan namamu ya Tuhan. Pada hari ini kami akan membubarkan seluruh panitia, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang ada. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam usaha kerja mereka ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan, biarlah Engkau memberkati di dalam usaha mereka. Seluruh sidang jemaat juga Tuhan kiranya memberkati. Terpuji akan namamu. Pada hari ini kami akan membubarkan seluruh panitia yang ada di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih buat seluruh panitia yang ada. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Panitia sudah dibubarkan. Tetap semangat ya. Semangat terus untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan tutup ibadah kita dengan mengucapkan terima kasih. Terima
Karena kami percaya pagi ini, ibadah pagi ini diberkati oleh Tuhan. Setiap kami yang datang beribadah, kami pulang berbeda dengan kami datang, Tuhan. Kami pulang dengan membawa jawaban daripada Tuhan. Kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Kami pulang dengan pembaharuan hidup kami. Kami pulang dengan membawa mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pagi ini, semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan GPDI Gria 50 Tambun Cibitung. Tuhan terus memberkati pelayanan pekerjaanmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau punya rencana rancangan yang besar bagi pelayanan di tempat ini. Berkati semua seluruh sidang jemaat dalam segala usaha kerja mereka, pribadi rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa, mari Tuhan selalu berikan kekuatan. Dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan selalu menjadi bagian Ibu Gembala. Beri dia kesehatan selalu, perlindungan Tuhan, proteksi kuasa darah Yesus menjadi bagian Ibu Gembala yang ada di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Tuhan Yesus Gembala di tempat ini. Tuhan yang selalu memberkati senantiasa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, di bulan April ini Tuhan, yang Tuhan sudah tambahkan usia mereka, yang berhari ulang tahun. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Rancangan-rencana Tuhan yang terbaik dalam nama Yesus menjadi bagian setiap yang berulang tahun. Sekali lagi kami percaya semua kami, dari anak-anak sampai kepada orang tua, pagi siang ini kami berkata, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami serahkan bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan kota kami ini kepadamu. Kami percaya kota kami ini, Kabupaten Bekasi, Tambun Cibitung dan sekitarnya, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini. Bersyukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah kami. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, angkatlah kedua belah tangan. Mari kita terima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sukacita kekuatan yang baru dari kuasa Roh Kudus menyertai setiap hidup kita, menyertai pribadimu, rumah tangga dan usahamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Kami terima segala berkat perjanjian Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan, selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. GPDI Gria 50 Jemaat Metlan Tambun Cibitung, biar terus diberkati oleh Tuhan, semakin berdampak dan tentunya semakin maju, dan Tuhan senantiasa memberkati GPDI
Ria 50 Jemaat Netlan Tambun Cibitung. Haleluya. Puji Tuhan.